Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kita masih ada di hari keempat, masih minggu sulung. Kita ada di hari keempat, masih minggu sulung tahun 2023. Jangan lupa jaga mesbahmu di rumah, terus bawa yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa puasa. Bawa pergumulan-pergumulanmu di hadapan Tuhan. Saya percaya ini awal kita sementara menabur karena tahun ini adalah tahun penuaian dan Tuhan mau supaya di bulan Januari ini terkhususnya di Minggu Sulung kita benar-benar menabur di dalam doa. Amin. Kita benar-benar menabur di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, malam hari ini masih dengan tema saya dan seisi rumah memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya masih buka gambaran umum, harusnya malam ini Bapak Yosi yang bawa firman, tapi saya tidak tahu mengapa Bapak Yosi tidak bisa bawa firman, tadi dihubungi sama Mama Sandi, sehingga malam hari ini saya ambil alih. Puji Tuhan, mengapa saya dan seisi rumah, bagaimana supaya saya dan seisi rumah dapat beribadah kepada Tuhan. Kalau tadi malam beberapa poin Tuhan sudah bukakan, kita harus lepaskan ego, kita harus terus mengajarkan kebenaran, kita harus terus tidak kompromi dengan hal-hal yang salah, kita rela menanggung segala kesusahan, kita rela ambil bagian dari penderitaan yang di dalam kehidupan keluarga kita alami. Malam ini Tuhan bukakan dan Tuhan ingatkan kembali lagi 3 poin penting yang harus menjadi bagian kita supaya kita benar-benar ingat dan kita benar-benar selalu mau melakukan apa yang Tuhan mau supaya saya dan seisi rumah saya beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, supaya saya dan seisi rumah saya dapat beribadah kepada Tuhan, semua berawal dari dimulai dari pribadi kita masing-masing. Ada berapa? 33 akun Google Meet yang terhubung. Saya tahu di rumah masing-masing ada yang lebih dari 1 orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari mulai berkomitmen, dimulai dari saya. Dimulai dari hidup saya, dimulai dari pribadi saya. Kalau saya sudah memulainya, berarti saya yang akan dipakai Tuhan untuk keluarga saya. Semuanya bisa berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada orang di dalam rumah yang memulainya, berarti jangan mimpi ada di dalam rumah yang seisi rumah bisa dipakai Tuhan, bisa diselamatkan kepada Tuhan. Bisa diselamatkan. Bahkan jangan berharap bahwa seisi rumah bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau tidak dimulai dari kita lebih dahulu. Tadi waktu dibukakan firman ini Tuhan langsung ingatkan saya salah satu tokoh di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16. Tentang kepala penjara di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Iya. Boleh dengar saya baca. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini kisah di mana Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Malam ini, tadi waktu saya sampaikan firman buat pemuda, tiba-tiba Tuhan ajar saya firman ini, saya bilang Tuhan tunggu, saya lagi sampaikan firman di pemuda kok, tiba-tiba saya sudah mulai, tiba-tiba Tuhan ajar firman ini, nanti saya mau catat bagaimana. Ternyata saya sambil sampaikan firman, yang baru pun Tuhan berikan buat saya. Saya terkagum-kagum hari ini dengan karya Tuhan yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 16
Ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan, di ayat 30 tadi dikatakan, bagaimana Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi kisah ini tentang salah seorang kepala penjara di Filipi, waktu dia melihat Paulus dan Silas di dalam penjara, dibelenggu, dirantai, Paulus dan Silas hanya menaikkan pujian penyembahan. Mereka bawa pujian dan penyembahan, mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian dan penyembahan, sampai seluruh penjara, orang-orang di dalam penjara itu mendengarkan setiap pujian penyembahan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan luar biasa hasil dari pujian penyembahan dalam keadaan dibelenggu, semua dilepaskan. Mereka belenggu-belenggu yang merantai kaki mereka, belenggu-belenggu yang merantai sendi-sendi mereka, semua terlepaskan dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sesudah terjadi semuanya itu, Paulus, malaikat Tuhan bilang, bangun, berdiri, lalu pergi, saya beritakan firman Tuhan. Lalu Paulus dan Silas akhirnya mau pergi keluar dari penjara itu. Tetapi kepala penjara ketika melihat mereka sudah tidak ada, dia sangat stres. Dan dia ingin ambil satu tindakan, yaitu bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas tidak pergi begitu saja. Paulus dan Silas lalu bicara buat dia, jangan sampai celakakan dirimu. Kami masih ada di sini, kami belum pergi. Kami masih di sini, kami belum kabur dari tahanan ini. Waktu Paulus dan Silas sampaikan itu, kepala penjara langsung kaget dan kepala penjara langsung gemetar, kepala penjara tersungkur di bawah kaki Paulus dan Silas. Luar biasanya untuk menangkan satu keluarga ini, Paulus dan Silas harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Untuk bisa menangkan kepala penjara, Paulus dan Silas harus masuk dalam sel, Paulus dan Silas harus dibelenggu, Paulus dan Silas harus mengalami penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Ternyata tujuannya ada satu keluarga yang menjadi agenda Tuhan untuk diselamatkan. Kalau saya mau bilang buat saudara-saudara semua, kalau kita mengalami hinaan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami masa-masa yang sulit, ingat ketika engkau ada di dalam Tuhan dan engkau mengalami kesulitan-kesulitan itu, engkau dipersiapkan Tuhan untuk menangkan satu keluarga. Amin. 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 Engkau dipersiapkan Tuhan untuk memenangkan satu keluarga. Engkau dipersiapkan Tuhan, engkau dipakai Tuhan, engkau sementara diperlengkapi Tuhan untuk memenangkan satu keluarga. Kenapa? Karena bicara tentang keluarga berarti berbicara tentang kerajaan Allah akan dibangun di situ. Kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, karya kerajaan Allah akan bekerja di dalamnya. Saudaraku, tadi waktu selesai ibadah Yud Mutiara Kasih Karunia, saya duduk dan Tuhan ajarkan saya, Tuhan bilang, Nali ingat, mujizat yang pertama terjadi ketika pembentukan keluarga yang Tuhan lakukan adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan dalam pelayanannya adalah ketika satu keluarga dibangun. Saya diam dan saya bilang, Tuhan, mujizat yang pertama yang Tuhan buat, satu keluarga dibangun, ini artinya waktu
kisah kelahiran Tuhan Yesus, dan Tuhan ingatkan, sekali lagi Nali, pelayanan Tuhan Yesus, mujizat yang pertama dikerjakan adalah ketika satu keluarga dibangun. Dan saya tanya sama Tuhan, ayat firman-Nya di mana Tuhan? Tuhan bilang buka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Saya benar-benar mengalami sesuatu yang besar sepanjang hari ini Bapak Ibu. Mari terus ada di dalam puasa Minggu Sulung. Tuhan sementara mempersiapkan kita. Memang tantangan tidak sedikit, persoalan tidak sedikit, tetapi kita dipersiapkan untuk menangkan satu keluarga utuh seperti Paulus dan Silas. Tuhan ingatkan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Waktu tuh saya baca firman ini saya senyum-senyum. Iya dulu waktu sekolah minggu kan benar. Selalu ditanya mujizat Tuhan Yesus pertama kali dilakukan di mana? Di perkawinan di Kana. Amin. 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 Boleh dilihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 yang sudah dapat boleh baca. Yohanes pasal 2. Beginilah firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan adalah air berubah menjadi anggur. Kebutuhan pernikahan, pesta pernikahan pada saat itu adalah anggur. Dan Tuhan Yesus hadir di sana. Waktu Maria bilang buat Tuhan Yesus anggur sudah habis, Tuhan Yesus bilang buat Maria, mau apa sih mama? Ini saatku belum tiba, mak. Mak, mama maunya apa sih? Saatku belum tiba. Ibu Tuhan Yesus tidak peduli. Ibu Tuhan Yesus bilang buat pelayan-pelayan, dengar apa yang dia mau bilang, ikuti apa perintahnya, dan akan dikerjakan. Pelayan-pelayan tunggu perintah. Waktu Tuhan Yesus suruh, buang semua, siram semua, isi semua tempayan, 6 tempayan itu isi semua dengan air, lalu siram kembali, ternyata air berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang enak. Ini bukti Bapak Ibu, dimulai dari saya. Ketika saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan, ketika saya mulai cari firman Tuhan, ketika saya mulai sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, mujizat besar terjadi bagi keluarga saya. Mujizat besar sedang menanti kehidupan saya dan keluarga saya. Kapan mujizat besar itu terjadi? Waktu saya datang buat Tuhan, saya tunggu waktu Tuhan buat saya bilang, Tuhan mau apa engkau dalam hidup saya? Lalu Tuhan mulai ajar saya firman-firman Tuhan. Berarti itu tandanya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Saya senyum-senyum tadi sama Tuhan, diajar Tuhan firman ini, saya senyum-senyum, saya bilang, iya Tuhan. Sama seperti yang kepala penjara di Filipi alami. Di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, dia depresi, dia stres, akhirnya dia tanya solusinya dari Paulus dan Silas. Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Dia berpikir tentang keselamatannya, hanya keselamatannya. Tetapi Paulus dan Silas tidak memikirkan keselamatannya seorang diri. Paulus dan Silas memikirkan keselamatan seisi rumah. Paulus dan Silas tangkap. Paulus dan Silas pegang janji Tuhan. Paulus dan Silas tahu bahwa bukan kau saja yang harus diselamatkan, tetapi harusnya engkau dan seisi rumahmu. Waktu Paulus dan Silas sampaikan, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dimulai dari kepala penjara Filipi. Dimulai dari seorang yang tadi menahan Paulus dan Silas. Dimulai dari mereka. Harus mengalami penderitaan.
Paulus dan Silas terima penderitaan, masuk sel, masuk penjara. Ternyata tujuan Tuhan adalah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Waktu kepala penjara Filipi berpikir tentang keselamatan dia sendiri, Paulus dan Silas berikan jaminan bahwa ketika engkau percaya buat Tuhan Yesus, bukan saja engkau tetapi seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Paulus dan Silas itu benar-benar terjadi. Kepala penjara Filipi mulai membersihkan semua luka-lukanya Paulus dan Silas, mulai melayani Paulus dan Silas. Dan ketika mereka mulai melayani Paulus dan Silas tidak diam, tidak membuang-buang kesempatan. Mereka mulai sampaikan kebenaran, mereka mulai mengajarkan kebenaran. Apa yang terjadi? Kepala di Filipi, dia dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Dan firman Tuhan katakan di ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Kristus. Berawal dari seorang kepala penjara Filipi yang bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Berawal dari seorang kepala penjara Filipi yang mencari jalan keselamatan. Hasilnya bukan saja dia, tetapi seisi rumahnya. Saya percaya tahun ini mulai dari kita. Dimulai dari semua yang dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Setelah itu, poin yang kedua, bagaimana supaya saya dan seisi rumah dapat selamat, dapat beribadah kepada Tuhan? Poin yang kedua, ketika saya sudah memulai, berarti saya harus berpegang kepada komitmen saya. Kepala penjara Filipi, ketika dia sudah mulai, dia mulai dengan satu komitmen. Dia memberi diri dibaptis. Dia terima pengajaran. Bicara tentang komitmen, bicara tentang mesbah dijaga. Lagi-lagi mesbah. Tahun ini luar biasa. Tuhan sementara membangun kemah-kemah pertemuan. Tuhan sementara membangun mesbah-mesbah, pribadi-pribadi, komunitas-komunitas yang takut Tuhan. Tuhan sementara membangun kita. Di saat komitmen kita dijaga, di saat komitmen kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mulai berkomitmen, kita dimulai dari saya, lalu saya buktikan dengan satu komitmen. Berarti ada hal-hal besar yang akan kita alami di dalam keluarga kita. Mujizat-mujizat besar akan dikerjakan dalam keluarga kita. Saudaraku, saya bersyukur waktu tadi siang saya dan suami pergi ke Arut Tengah. Paginya kami berangkat. Saya tanya buat tukang speed drivernya, ombak atau tidak? Kalau ombak janganlah kita pergi hari ini, tunggu sampai teduh. Katanya tidak ombak ibu. Puji Tuhan kami pergi, ternyata memang tidak ombak. Waktu kami pulang, haleluya, ombak hantam ikut jalan itu luar biasa. Sebelum pulang saya sempat bilang buat suami, ini angin kuat, lihat sana di laut semua ini ombak lagi besar, sebaiknya kita bermalam saja, besok pagi baru kita pulang. Lalu suami saya bilang, ya kita duduk dulu kita lihat situasi. Jadi tadi kami pergi ke beberapa desa begitu, laksanakan tanggung jawab pekerjaan. Puji Tuhan waktu kami duduk saya tinggal ulang-ulang buat suami, ayo sudah, kita tidur sudah, kita istirahat sudah, kita tidur sudah malam ini di sini. Suami saya bilang, kata nanti dulu, lihat dulu baik-baik. Lalu sambil memandang ke arah laut, saya bilang begini buat suami saya, sebaiknya kita buka puasa saja sudah. Sebentar kalau kita pulang lewat laut lagi, nanti ombak lagi, kayaknya nanti masuk angin deh. Suami saya bilang, jangan. Saya bilang, ini kita punya tenaga banyak keluar sayang, tadi ke desa Gardakau, terus kembali kita ke
ke kampung satu lagi, lalu kita jalan kaki dari kampung itu ke kampung yang sebelah itu sangat jauh karena saking ombaknya sangat kuat, kita rela jalan kaki. Lalu saya bilang buat suami saya, ayo sudah kita buka puasa. Suami saya bilang, jangan, sampai di Dobo saja kita doa, kita pujian penyembahan, sabar. Kalau sudah lapar baca Alkitab saja dulu, ayo kita cari tempat duduk sambil tunggu cuaca agak anginnya lewat, baru sambil baca Alkitab supaya kita dapat kekuatan baru. Saya lihat suami saya senyum-senyum, saya bilang luar biasa Tuhan pakai tahun 2023 ini. Dia senyum-senyum, dia bilang, ayo biasa Nali itu paling kuat, semangat Nali. Saya senyum-senyum, saya bilang buat suami saya, wah ini apinya ini menyala betul, roh menyala betul. Roh menyala, lalu saya bilang, ini HP saya sudah mati, jadi saya tidak bisa ini lagi, tidak bisa baca Alkitab. Tiba-tiba handphone suami saya berbunyi, saya terima telepon, ternyata mama saya telepon. Bapak Ibu, mama saya bersaksi, hari ini beliau dilayani sama Pak Hendra, pembina rohani Mutiara Kasih Karunia, orang tua rohani kita. Pak Hendra tadi pergi kunjungi mama saya, dan Pak Hendra sampaikan kebenaran di sana. Mama saya dengar, terima pengajaran, lalu didoakan. Ternyata setelah Pak Hendra pulang, Pak Hendra sampaikan kebenaran, banyak yang diberkati Bapak Ibu. Lalu mereka mulai datang buat mama saya, ibu, oma. Ada yang panggil oma, ada yang panggil ibu, ada yang panggil tante. Oma Mary, ajar kita firman seperti yang Bapak Pendeta tadi sampaikan. Ajar kita firman. Air mata saya mulai jatuh di hadapan Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, untuk orang-orang di lapas mau dengar firman saya, mama saya harus dibawa ke sana dulu. Untuk kesekian kalinya banyak orang. Sebelumnya mama saya sudah pemuridan, dan orang-orang yang mama saya muridkan sudah keluar semua Bapak Ibu. Ini orang-orang baru lagi, dan orang-orang baru ini tantangannya ini lebih berat lagi. Saya senyum-senyum, saya bilang buat mama begini, mama pasti Pak Hendra kaget lihat mama, wajah mama tambah cantik, kulit tambah cerah. Mama saya bilang begini, iya Pak Hendra bilang, ih ya ampun saya kira di sini kurus, jelek, ternyata ya ampun tambah awet muda, saya salah lihat. Saya senyum-senyum lihat mama saya, dengar mama saya bilang begitu, air mata saya lalu jatuh. Saya bilang buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Jadi anak-anak Tuhan, kita mengalami penderitaan. Tujuannya itu supaya bisa menyelamatkan keluarga. Tetapi ingat komitmen. Komitmen kita harus benar-benar dijaga. Mezbah kita harus benar-benar kita bangun. Kita jaga komitmen kita. Di Kejadian pasal 35, ayat 2 sampai ayat 3, waktu Yakub mulai mau kembali ke Betel, untuk berdoa, dia ingatkan seisi rumahnya, jauhkan ala-ala asing, jauhkan semua itu ala-ala asing, tahirkan dirimu. Dia benar-benar berkomitmen bahwa dia harus membawa seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bukti dari komitmen itu, dia bersihkan keluarganya sungguh-sungguh. Ada juga Ayub, ketika anak-anaknya hidup berpesta, dia lalu mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Dia berkomitmen supaya keluarganya harus dikuduskan. Karena anak-anaknya tidak taat, Tuhan ganti anak-anak yang baru. Semua dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan mati dalam musibah yang Ayub alami. Dan Tuhan ganti anak-anak yang baru, yang lebih cantik, yang lebih baik dari yang pertama. Jadi kalau berawal dari kita dan kita komitmen, berarti pembaharuan besar terjadi dalam keluarga kita. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 2 sampai ayat 4, Yakub kembali ke Betel. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali di Betel. Dia pulang, ternyata dia mau kembali lagi, dia bawa anak-anaknya. Dia bilang buat anak-anaknya, tahirkan diri, jauhkan dewa-dewa asing. Ganti baju. Bicara tentang komitmen, bicara tentang pembaharuan diri itu harus terjadi setiap hari. Pembaharuan diri itu harus terjadi setiap hari. Saya ingat
Ada seorang anak muda ketika Tuhan percayakan dia ikut sama kita dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Papanya heran. Yang buat saya bingung, dia berubah menjadi yang lebih baik. Papanya ngamuk sama dia. Bapaknya ngamuk, bapaknya pukul dia setengah mati. Saya bilang, dia sampai bilang buat saya, Tante Nali, saya sudah berubah menjadi lebih baik. Masa saya berdoa, saya baca Alkitab, saya dibilang sesat? Waktu dia datang lagi ibadah sama kita, papanya ngamuk, papanya tarik dia, seret dia, suruh keluar dari tempat ibadah. Semenjak saat itu saya ngomong sama dia, saya doakan dia. Saya bilang kalau Tuhan Pak pilih kamu, Tuhan punya cara ada. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Semenjak bapaknya membatasi dia tidak boleh ada di dalam komunitas kita, dia tidak beribadah, dia tidak semua, dia tidak lulus SMA, dia hamil di luar nikah. Masa depannya terputus. Saya ketemu sama bapaknya lihat saya, bapaknya bilang buat teman-temannya, mau ajar anak saya sembarang-sembarang, saya tarik anak saya. Tiba-tiba seorang laki-laki bilang buat bapaknya gini, lalu hasil dari engkau ajar anakmu apa? Kasihan anak masih kecil-kecil sudah hamil. Tanpa kita harus ngomong mana yang membela diri kita, Tuhan punya cara ada. Bapaknya langsung diam. Bapaknya langsung diam, Bapak Ibu. Dan saya tahu cerita itu dari teman saya. Teman saya bilang, Nali, saya punya teman duduk sama-sama di tempat speed penyeberangan antara Dogo dan beberapa desa di sekitar. Dan si ini punya bapak ngamuk waktu lihat kamu. Lalu dia bilang, kamu ajaran sesat, ajar anakmu buat sesat. Tapi karena saya sudah banyak bersaksi, dia diberkati dan dia jawab sama bapaknya. Lalu om punya hasil ajaran buat anak apa? Anak tidak lulus SMA. Itu berhasil, om lebih sesat lagi. Jangan bilang orang sesat. Saya kaget Bapak Ibu, saya kaget, saya bilang, terlama nanti mereka bertengkar, berkelahi bagaimana? Itu urusan mereka, kan Kakak Nali tidak tahu, saya cuma ngomong sampaikan pesan ini, karena dia cerita buat saya. Hal yang sama terjadi ketika kami ibadah, seorang polisi ngamuk, dia lempar itu batu di rumah tempat kami lagi ibadah. 1 bulan lebih kemudian, hampir 2 bulan, itu polisi datang minta saya doakan. Saya tanya buat dia, kenapa kakinya? Kakinya sudah tidak bisa jalan, benar-benar bisunya sangat besar. Saya berdoa, saya minta ampun di hadapan Tuhan, saya bilang, kamu jadi polisi, kamu bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan marah. Setelah dia sembuh, kalau lihat saya sampai hari ini, kabur dia. Banyak orang tidak berani komitmen. Banyak orang mau mujizat, tapi tidak mau komitmen. Saya bersyukur beberapa hari lalu seorang hamba Tuhan datang buat saya dan bilang, Kak Nali, ada yang datang minta kami layani. Tapi saya bilang, kalau kamu tidak komitmen, saya tidak mau. Karena ujung-ujungnya nanti saya dipersalahkan. Kita cari orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Amin. Ketika dimulai dari kita, buktinya adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Jaga mesbahmu. Berdoa, baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Ini bukti kita berkomitmen. Poin yang ketiga, sudah dimulai dari saya, sudah berani berkomitmen. Poin yang ketiga, berani pakai baju kasih. Wujud nyata kita komitmen adalah gaya hidup. Baju kasih, ingat sekali lagi saya ingatkan, berulang-ulang kali saya sampaikan. Baju kasih tidak mudah. Setiap hari butuh kesabaran. Tiap hari minta dari Tuhan, baharui baju saya, bersihkan baju saya, bersihkan baju saya. Kita butuh Tuhan untuk membersihkan baju kita. Karena setiap hari tantangannya beda. Setiap hari gejolaknya beda. Hari ini orang-orang rumahmu bisa saja menyenangkan.
besok orang-orang rumahmu bisa saja sangat menjengkelkan. Berikutnya lagi orang-orang rumahmu bisa jadi batu sandungan. Makanya betapa kita wajib membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Yang sempurna hanya kasih, bicara tentang karakter Allah. Dan siapa yang menghidupi kasih, dia menembus yang namanya supranatural. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 poin ini kembali menjadi dasar kita. Dimulai dari saya, buktinya adalah komitmen, wujud nyatanya adalah pakai baju kasih. Contohnya, Yusuf ketika dipilih di dalam keluarga, Yusuf diperlakukan tidak adil, diperbuat tidak adil. Keluarga adik kakak sendiri yang merencanakan pembunuhan, adik kakak sendiri yang menyiksa, adik kakak sendiri yang menjual. Tahunya mereka Yusuf sudah meninggal. Tetapi karena Yusuf pakai baju kasih, ketemu sama keluarganya, dia bilang memang kamu mereka kan yang jahat. Tetapi itu bagian dari karya Allah untuk saya bisa memelihara kalian. Coba kalau Yusuf tidak pakai baju kasih, ketemu keluarganya, adik kakaknya, wah ini kamu yang hari itu siksa saya kan, kamu yang hari itu ngamuk-ngamuk sama saya kan, kamu yang hari itu jual saya kan. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Waktu Yakub meninggal, saudara-saudaranya ketakutan dan saudara-saudaranya bilang buat Yusuf, Papa janji jangan kau apa-apakan kami. Papa bilang, Papa punya amanat, jangan bikin yang salah. Tapi Yusuf dengan sukacita, dia peluk saudara-saudaranya, dia kasih penghiburan buat saudara-saudaranya, dia bilang, tidak mungkin saya menyusahkan kalian. Memang benar kalian mereka-rekakan yang jahat. Tapi ternyata itu karena Tuhan mempersiapkan saya memelihara hidup kalian hari ini. Mari pakai baju kasih. Kadang tidak mudah, kadang tidak gampang. Tetapi minta Tuhan mampukan. Minta Tuhan tolong. Minta Tuhan sertai kita. Bersihkan kita. Kasih kita baju kasih. Supaya menghadapi situasi apapun di dalam keluarga kita, kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan akhirnya orang melihat saya dan seisi rumah saya beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sampai di sini. Mengantar kita untuk beristirahat, renungkan firman ini. Apakah sudah dimulai dari saya? Apakah saya sudah berkomitmen? Apakah saya sudah pakai baju kasih? Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin.